mendengar cerita ini dari seorang kawan saya, namanya Ustazah Iman Sidki dari Amerika. Beliau aslinya Mesir, sempat berguru dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sekarang beliau berdakwah di Amerika, menjadi salah satu dari ustazah besar di sana, dan mertua dari teman saya juga yang saya tulis di buku Bidadari Bumi. Yang pertama namanya Erika, nah itu dia punya mertua namanya Ustazah Iman Sidki. Ini yang saya mau ceritakan. Kata Ustazah Iman Sidki, saya ingat ada satu kawan saya, dia bilang, jadi gini, waktu beberapa tahun yang lalu, beliau, teman saya ini, Ustazah Iman Sidki, ngajar di sebuah sekolah Islam Arab, sekolah Arab Islam di Amerika, namanya Alexandria. Sekolah itu diperuntukkan untuk anak-anak Islam Shopee lebih hemat, Shopee lebih cepat, lebih hemat, lebih cepat di Shopee PP. Shopee lebih hemat, garansi harga terbaik. Shopee lebih cepat, besok pasti sampai. Shopee lebih hemat, Shopee lebih cepat, lebih hemat, lebih cepat di Shopee PP. Shopee lebih hemat, garansi harga terbaik. Shopee lebih cepat, besok pasti sampai. Shopee lebih hemat, Shopee lebih cepat, lebih hemat, lebih cepat di Shopee PP. Shopee lebih hemat, garansi harga terbaik. Shopee lebih cepat, besok pasti sampai. Shopee lebih hemat, Shopee lebih cepat, lebih hemat, lebih cepat di Shopee PP. Shopee lebih hemat, garansi harga terbaik. Shopee lebih cepat, besok pasti sampai. Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. dari keluarga Arab yang tinggal di Amerika, begitu ya. Maka karena sekolah Islam, Ustazah Iman di situ mengajarkan tafsir Quran dan lain sebagainya. Satu waktu ada seorang perempuan namanya Miss Logo. Si Miss Logo ini, dia lagi nggak punya kerjaan, jadi dia pun nyari-nyari lowongan pekerjaan di surat kabar. Ketemulah ada lowongan pekerjaan jadi guru di sekolah Islam Alexandria, sekolah Arabic Islamic School Alexandria lah, gitulah ya. Cuman subhanallah, dia waktu baca itu kayak nggak kebaca Islamiknya gitu. Cara Allah ngasih hidayah tuh macem-macem, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi si Miss Logo itu begitu lihat lowongan itu, dia pun tulis nomor teleponnya, ditelepon sama dia, saya mau melamar kerjaan. Diterimalah dia sebagai guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Hari pertama dia datang ke sekolah, heran, loh kok pada pakai jilbab? Dia nanya, kok ini pada pakai jilbab? Dibilangin, nah ini kan sekolah Islam. Sekolah Islam. Dia waktu itu sebagai orang Amerika tidak pernah punya tetangga, kaum kerabat atau siapapun yang Islam. Dia cuma dengar Islam dari TV yang seringkali sudah dipropaganda, sehingga pandangan orang Amerika pada saat itu ya tentang Islam itu hanya sebagai agama penuh kekerasan, punya syariat jihad, ngebom di mana-mana.
teror. Agama yang menciptakan teror di dunia sebagai salah satu dari syariatnya, dari ajarannya. Waduh, begitu ngelihat anak-anak perempuan pada pakai jilbab gitu kan, dia udah mikir aja, wah ini jangan-jangan diajarin ngerakit bom. Jangan-jangan pulang ke rumah pada ngerakit bom. Tapi dia ngelihat wajah-wajah senyum gitu kan, hatinya galau. Dia segera pergi ke kantor. Dia bilang, saya mau keluar dari pekerjaan ini karena saya nggak tahu kalau ini adalah sekolah Islam. Dia bilang, kami udah tuliskan kok sekolah Islam di lowongan pekerjaannya. Dia bilang, oh iya saya nggak baca, maafkan saya nggak terbaca. Dia bilang, wah Miss Logo mohon maaf nih, kalau kamu mau keluar dari pekerjaan ini, ya kamu kena denda. Karena kan kita udah terlanjur menerima kamu sehingga tidak menerima yang lain-lain gitu. Waduh, saya nyari kerjaan pengen biar dapat duit, masa saya mesti bayar denda gitu kan. Akhirnya mereka bilang, yaudah gini aja nih Miss Logo, 6 bulan kamu kerja di sini, habis itu udah kamu silahkan keluar, sambilan dalam waktu-waktu tersebut kami mencari guru menggantikanmu untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Arab ini. Akhirnya terus dia bilang, waduh 6 bulan lama banget, ya udah deh 3 bulan deh Miss Logo, 3 bulan. 3 bulan aja deh. Atau sampai kami udah dapat guru pengganti kamu boleh keluar dari sini. Wah Miss Logo senang. Gak apa-apalah 3 bulan, waktu yang sebentar. Gak bakalan kenapa-napa juga, masih anak-anak kan. Saya kayaknya selamat nih, gak sampai nyawa melayang nih saya nih. Dia pun mulai mengajar, teman-teman. Dan itu Ustazah Iman gitu ya, menghormati semua anak-anak di situ, menghormati dan mencintai Miss Logo. Jadi dia mulai gitu, hari demi hari mulai berubah pemikirannya tentang Islam. Wah, Islam ternyata tidak seburuk yang mereka bilang. Islam ternyata nggak bengis, nggak sekasar, nggak semenyeramkan yang mereka bilang gitu. Tapi mungkin ini karena orang-orang Islamnya udah tinggal di Amerika mungkin, atau mungkin ini karena masih kecil, jadi belum didoktrin. Dia penuh tuh dengan pikiran-pikiran. Sampai satu waktu, di saat dia lagi udah mulai seneng sama anak-anak ini, terjadilah pemboman gedung kembar di Amerika tahun 2000 ya, tahun 2000. Sehingga menjadikan pemerintah menutup semua sekolah-sekolah Islam, termasuk sekolahan Ustazah Iman ini gitu. Ditutup sekolahannya, libur untuk waktu yang belum jelas. Maka Miss Logo pun bilang, waduh ini keberuntungan saya nih, libur pula gitu kan. Seneng lah di masa-masa itu teman-teman. Kalau kita di Indonesia nggak merasakan apa-apa ya, tapi teman-teman saya yang ada di Amerika itu mereka bilang, kita kalau keluar rumah pakai jilbab taruhannya nyawa. Sampai banyak di antara mereka yang memilih untuk mengganti dengan wig, atau memilih untuk tidak keluar dari rumah sama sekali karena khawatir dan takut gitu. Bisa yang dibunuh, disiksa, dilemparin batu segala macem gitu. Bisa ditembak atau apapun kalau menunjukkan atribut keislaman. Sampailah nih Miss Logo ini, dia nganggur tuh. Wah bagus, saya nganggur digaji, seneng nih saya. Nah saat itu memang orang tuh kalau ditekan itu bisa lompat ya. Orang tuh kalau dalam keadaan tertekan, nggak apa-apa tuh teman-teman. Sebab kita tuh kalau dalam keadaan tertekan, kalau dilepas kayak per-peran tuh, lompat. Demikian pula dengan umat Islam di Amerika. Waktu itu mereka bersatu untuk membeli satu stasiun televisi. Jadi kalau kayak kita misalnya RCTI misalnya atau Antv gitu dibeli sama umat Islam di Amerika. Salah satu stasiun televisi di Amerika mereka beli dengan sumbangan dari warga dunia, umat Islam dunia waktu itu.
membeli salah satu stasiun televisi. Mereka menyampaikan di stasiun televisi itu tentang Islam yang sebenarnya. Ada acara nasyid, ada acara tentang masjid-masjid di mana-mana, ada film kartun Islam. Salah satunya ada film judulnya Ar-Risalah, The Message, itu ya, yang teman-teman bagus tuh kalau mau tonton film itu tentang kisah hidup Nabi Muhammad dari sebelum Islam, dari lahir sampai wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Wahyu Ilahi judulnya di sini. Ar-Risalah itu ya, filmnya judulnya. Silahkan tuh dicari-cari daripada nonton drama Korea mulu. Atau kalau ibu-ibu nih nonton sinetron gak habis-habis. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, dia pun jadi mikir gitu kan. Lagi buka-buka channel TV nih sendirian nih si Miss Logo nih. Pas kebuka ada channel Islam itu lagi film Ar-Risalah, film tentang Nabi Muhammad. Miss Logo mikir, wah saya nih kan beberapa bulan ini banyak bersinggungan sama orang Islam. Pengen tahu dah nabinya orang Islam kayak gimana sih. Dia pun nonton. Teman-teman saya sekalian, Nabi tuh orang kalau sebut-sebut Nabi, orang kalau pikirannya kepikiran tentang Nabi, orang kalau hatinya mulai mikir tentang Nabi Muhammad, mulai terbayang tentang Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, kepribadiannya Nabi, kemuliaannya Nabi, rahmat turun. Kalau udah rahmat turun, saudaraku sekalian, itu rahmat tuh kalau turun ke hati akan menjadi penyebab hidayah. Miss Logo nggak ngerti itu. Dia pun nonton. Kamu kalau kepengen diturunin rahmatnya Allah, gampang banget. Hadirkan hatimu Nabi Muhammad. Hadirkan dalam pikiranmu Nabi Muhammad. Hadirkan di lisanmu Nabi Muhammad. Ini kayak sekarang nih. Kayak sekarang nih. Saya lagi cerita tentang Nabi Muhammad. Kamu jadi mikirin tentang Nabi Muhammad, ini rahmat turun. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Di saat disebut nama orang saleh, turun hujan rahmat. Kebayang kalau disebut nama orang soleh aja turun hujan rahmat, gimana kalau yang disebut manusia paling soleh? Gimana kalau yang disebut nabinya orang soleh? Gimana kalau yang disebut manusia yang namanya bersanding dengan nama Allah hingga di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana jika yang disebut adalah seseorang yang mana Allah tidak pernah mencintai satu makhluk pun lebih daripada cintanya kepada manusia yang satu ini, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Miss Logo nonton, dia nonton nangis-nangis teman-teman. Ya sama kayak ibu-ibu nonton sinetron juga kadang nangis-nangis. Adik-adik nonton drama Korea aja sampai matanya sembab. Saya kirain nangis abis nangisin dosa. Saya udah seneng aja. Tahu-tahu abis nonton drama Korea. Jangan, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan air mata kita bernilai. Air mata yang bernilai adalah air mata yang mengalir rindu, yang mengalir karena rindu kepada Allah, mengalir karena rindu kepada kekasih Allah. Air mata yang seperti ini bernilai tinggi dalam pandangan Allah. Dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala kepadamu dunia hingga kelak di hari akhirat nanti, dapat memadamkan neraka untukmu.
Kamu bisa jadi selamat dari neraka karena percikan air mata yang kamu menangis waktu di dunia karena takut kepada Allah, karena malu pada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, karena rindu pada Rasulullah. Itu jadi air mata yang punya nilai di mata Allah. Miss Logo nonton sambil nangis-nangis. Dia bilang, ya ampun, nabinya orang Islam baik banget, nabinya orang Islam baik banget. Ntar kalau dia udah nangis, filmnya berakhir. Bersambung besok hari. Aduh, besok lagi nih mesti nungguin. Besoknya lagi jam segitu Miss Logo udah siap tuh sama es krim, dia buka tuh TV-nya. Ditonton lagi, besoknya lagi ditonton lagi, sampai ada satu hari di mana Miss Logo nonton saat Nabi Muhammad hijrah. Ceritanya, Nabi hijrah sama Sayyidina Abu harus seneng banget. Kemudian berdua mereka berangkat ke Gua Tur. Di gua tersebut Nabi Muhammad bersembunyi 3 hari sampai menunggu orang kafir Quraisy tidak lagi mengejar beliau. Kemudian beliau datang tuh 2 untanya Sayyidina Abu Bakar sama ada seorang dalal, seorang petunjuk jalan. Kemudian mereka pun bertiga berangkat menuju ke Madinah. Teman-teman saya sekalian, dia nih si Miss Logo nih nonton tersebut itu, nonton tayangan tersebut, air matanya berurayan. Ya Allah, kesiannya nih, nabinya orang Islam kesian bener. Sampai kayak begitu dia harus terusir dari kotanya sendiri. Sampai di bagian di mana Nabi Muhammad keluar dari gua tersebut, Nabi kemudian untuk terakhir kalinya menoleh ke kota Mekah, kemudian bersabda. Kemudian Nabi Muhammad berkata, kata Nabi Muhammad, wallahi ya Makkah inni la uhibbak walau anna ahlak ma akhrajuni ma kharajtu minka. Wallahi ya Makkah la uhibbak walau anna ahlak ma akhrajuni minki ma kharajtu minka. Kata Nabi Muhammad, sungguh demi Allah, wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena wargamu mengusirku darimu, aku tidak akan pernah keluar darimu, wahai Mekah. Sebab aku cinta padamu. Miss Logo nangis gerung-gerung, teman-teman. Miss Logo nangis terisak-isak. Sampai nyesek Miss Logo nangis. Ketika ada tulisan bersambung di situ tuh layarnya, Miss Logo nggak berhenti nangis. Dia bilang, nabinya orang Islam baik banget, kota aja dicintai sampai segitunya. Sekedar kota, dia mencintainya sampai sebegitunya. Sampai kata-katanya begitu indah, andai tidak karenamu, wahai, andai tidak karena penghunimu mengusirku, wahai Mekah, aku tidak akan pernah keluar darimu. Dia kebayang orang yang sampai bisa cinta sama kota kelahirannya. Kalau ada nih diantaramu nih yang bilang, Pekalongan I love you, itu kan karena hatinya tuh bersih. Karena hatinya tuh sampai segala kota-kota aja dia bisa cinta. Gitu kan? Kalau orang hatinya gak hidup gak bakalan bisa tuh kayak begitu. Padahal Nabi Muhammad tuh di kota Mekah, teman-teman, disakiti, dilempar sama orang-orang Mekah. Tapi Nabi Muhammad tidak berkurang cintanya kepada kota Mekah. Miss Logo nangis terus-terusan. Nangis terus gak berhenti. Sampai ketika dia berhenti, dia ketiduran. Di bangku, di sofa tempat dia nonton TV tadi itu. Dalam mimpinya, dalam tidurnya dia bermimpi ikutan hijrah barengan Nabi Muhammad.
Ya Allah, mudah-mudahan nih biar kita bisa dikasih lihat Nabi Muhammad insyaallah, walaupun dalam mimpi. Ini saya kalau dengar cerita kayak begini nih iri banget. Ibu-ibu, teman-teman iri juga nggak? Dia belum syahadat loh. Kita udah sholawatan berapa ribu dari sejak kita balik, betul nggak? Tapi belum lihat-lihat juga kita. Emang masalahnya sama hati nih. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus cinta di hati kita kepada baginda Nabi. Dengan harapan mudah-mudahan nih, walaupun kita di dunia nggak pernah melihat beliau, semoga di hari akhirat Allah izinkan kita untuk memandang wajah indah beliau insya Allah. Kalau lagi iri kayak begini saya suka mikir, baiklah ya Allah, nggak apa-apa deh. Di dunia saya nggak bisa ketemu sama Nabi, tapi di akhirat jangan sampai nggak ketemu juga ya Allah. Kayak apa sedihnya Bu, kayak apa sedihnya Kak, kayak apa sedihnya Dek, Nak. Kalau sampai di hari akhirat di antara jutaan orang-orang yang ada di belakang Nabi Muhammad, kita tidak diizinkan Allah untuk termasuk di antara mereka. Kayak apa sedihnya kalau di hari akhirat nanti di antara jutaan mata yang Allah izinkan untuk memandang wajah suci Nabi Muhammad, Allah halangkan mata kita untuk dapat memandang wajah indah baginda kita Nabi Muhammad. Disebabkan karena dosa dan aib dalam diri kita. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Semoga Allah perkenankan kita untuk dapat berjumpa dengan beliau di akhirat nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mislogo ngimpi kayak dampingin Nabi Muhammad hijrah. Dia kayak lagi ada di gua. Dia nanya sama Nabi Muhammad. Nabinya orang Islam, katanya gitu. Nah dia kan belum Islam. Kalau kita kan bilang sama Nabi Muhammad kan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasul yang, wahai Nabi kami, wahai Rasul kami, kan begitu ya. Nah ini kalau mislogo belum Islam, jadi dia bilang, wahai Nabinya orang Islam, kita berapa lama nih di sini, di gua ini? Nabi Muhammad bilang, 30 tahun. Lama banget ya, perasaan kayaknya yang di film itu cuma 3 hari gitu. Sampai akhirnya kayaknya tuh dia udah 30 tahun barengan sama Nabi Muhammad gitu. Yang namanya mimpi kan suka gitu tuh. Kayaknya udah lama gitu barengan sama Nabi di gua itu. Dan kayaknya tuh hatinya tuh udah penuh cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian keduanya keluar dan di satu tempat itu dia ngimpi apa yang dia lihat dalam film itu. Nabi noleh kemudian berkata, wallahi ya Makkah inni la wahibbak walaula anna ahlaka ma akhrajuni minki ma kharajtu minki. Wahai kota Mekah, aku sungguh cinta padamu. Andai saja wargamu tidak mengusir aku tidak akan pernah keluar darimu. Habis itu Nabi bilang sama Mislogo, sampai di sini tempat kita. Kita akan segera berpisah. Saya akan berangkat ke Madinah. Silahkan kamu lanjutkan perjalananmu seorang diri. Dalam tidurnya Mislogo nangis. Dia bilang, jangan, saya tak sanggup berpisah denganmu. Pernahkah rasa itu ada dalam hatimu? Pernahkah datang dalam hidupmu rasa di mana kamu menganggap saya tak sanggup hidup tanpa Nabi Muhammad? Pernahkah dalam hidupmu kamu begitu ketakutan
Yang paling kamu takutkan bukan ditinggalkan suamimu, bukan ditinggalkan orang tuamu, bukan ditinggalkan sahabatmu, bukan dipecat dari pekerjaanmu. Akan tetapi kamu begitu takut jika Nabi Muhammad meninggalkanmu. Kamu begitu takut jika sampai keluar dari atas muka bumi ini dan kamu bukan lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu begitu takut jika nanti di hari akhirat kamu tidak diizinkan Allah untuk memandang wajah Nabi besar Muhammad. Pernahkah datang dalam hidupmu satu waktu di mana hatimu merasa begitu rindu kepada Nabi Muhammad, di mana air matamu bercucuran karena tak mampu menahan rindu dengan baginda Nabi besar Muhammad? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika itu pernah datang dalam hidupmu, kuucapkan padamu selamat, sebab insya Allah tiket kebersamaan untukmu dengan beliau telah berhasil kamu dapatkan. Sehingga sekalian saya muliakan, Mislogo nangis kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa kita harus berpisah wahai nabinya orang Islam? Kata Nabi Muhammad, sebab kamu belum jadi umatku, kamu tidak masuk ke dalam agama Islam. Dia kemudian bangun dalam keadaan masih nyesek nangis, bantalnya basah dengan air mata. Rupanya dari sejak dia tidur ngimpi itu udah banjir air matanya, teman-teman. Dia bangun, dia buka, ada email masuk. Dia lihat tuh ada perinan email masuk. Dia lihat ternyata itu adalah pengumuman dari sekolah bahwa hari itu sekolah sudah dapat kembali beroperasi, sekolahnya sudah dibuka. Waduh, dia girang banget, dia seneng banget, dia mandi, dia bersih-bersih, dia wangi-wangi, kemudian dia pakai pakaian yang tertutup gitu ya. Kemudian dia pagi-pagi itu juga segera datang ke sana, segera datang ke sekolah. Jam 6, waktu masuknya sekolah jam 8. Dia nungguin di situ, nungguin Ustazah Iman. Nungguin Ustazah Iman Sidki. Sampai kemudian begitu Ustazah Iman Sidki datang, dia pelukin Ustazah Iman. Dia bilang Ustazah Iman, Ustazah tolong bantu saya Ustazah. Cepetan Ustazah, sekarang juga Ustazah. Masukkan saya ke dalam agama Islam. Ustazah Iman nanya. Dia bilang, saya akan syahadatkan kamu, masukkan kamu dalam agama Islam. Tapi saya cuma mau tanya satu pertanyaan. Kenapa kamu mau masuk Islam? Dan dia bilang, sebab saya tidak sanggup berpisah dari Nabi Muhammad. Sebab saya tak sanggup berpisah dari Nabi Muhammad. Terus dia cerita apa yang terjadi padanya. Ustazah Iman pelukin dia, kemudian mengucapkan syahadat di saat murid-murid pada mulai masuk dan menjadi saksi syahadatnya hari itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad SAW. Ama orang yang belum Islam aja segitu sayangnya ketika tahu bahwa nama beliau ada dalam hati orang tersebut. Apalagi sama kita. Sayang. Nabinya sayang. Ustazah, saya kalau mau tahu nih, Nabi sayang gak sih sama saya? Gampang banget kok cara cari taunya.
Ustazah, Nabi Muhammad kenal gak sih sama saya? Gampang banget cara cari taunya. Gimana? Liatin hatimu kepada Nabi Muhammad seperti apakah gerangan rasamu padanya. Sebab kepada Nabi tak ada cinta yang tertolak. Sebab kepada Nabi tak ada rasa yang tak dibalas. Kamu merasa cinta kepada Nabi, artinya Nabi pun telah cinta padamu. Kamu rindu kepada Nabi, artinya Nabi pun rindu padamu. Kamu tak pernah kenal rasa kepada Nabi, maafkan aku. Jika aku sampaikan padamu, berhati-hatilah. Sebab itu pertanda namamu pun belum masuk dalam daftar orang-orang yang dicinta, yang dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski sebanyak apapun kamu telah mengerjakan sholat atau membaca banyak sholawat. Rasa hati, Bu. Ini soal rasa hati. Soal cinta dalam hatimu, Dek. Ini perkara masalah tentang siapa yang bertahta dalam hatimu. Dan jika kamu merasa saya belum punya cinta kepada Nabi Muhammad, saya sampaikan padamu, jangan pernah berani mati dalam keadaan seperti ini. Jangan berani mati sebelum kamu punya cinta sama Nabi. Siapa yang kamu harap memberi syafaat padamu? Jika kamu mati sebelum punya cinta sama Nabi, kamu berharap di akhirat berada di belakang siapa? Jika kamu waktu di dunia belum punya cinta sama Nabi, sementara Nabi telah berkata, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan yang kamu cintai. Sementara Nabi telah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Kalau kamu tidak mencintainya, siapa yang kamu harap? Suamimu, ayahmu, ibumu, anakmu, ibadahmu yang belum jelas nasibnya di akhirat nanti. Siapa yang dapat kamu harap? Siapa yang lebih bisa memberimu kebahagiaan dan syafaat melebihi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan terus memberimu syafaat, wahai Nabi, hingga kamu menyelamatkan umatmu dari dalam neraka dan kamu merasa puas. Sayyidina Ali mengatakan, innaha arja ayat fil Quran. Ayat ini adalah ayat yang paling memberikan pengharapan dari seluruh isi Al-Quran. Kenapa begitu, wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, sebab saya tahu Nabi tidak akan puas selagi masih ada satu umatnya yang berada dalam api neraka. Allah masih akan terus memberi syafaat kepada Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat tersebut menyelamatkan umatnya. Kalau kamu tidak kenal dengan manusia agung ini, syafaat kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat tersebut menyelamatkan umatnya.
Kalau kamu tidak kenal dengan manusia agung ini, kalau kamu tidak punya rasa kepada manusia mulia ini, kalau kamu tidak punya rindu kepada manusia terkasih di sisi Allah ini, siapa dan apa yang bisa kamu harap untuk kamu bawa pulang menuju kematianmu? Ana awal man dakhalal jannah wala fakhr. Akulah orang pertama yang masuk surga, kata Nabi Muhammad. Wa miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga ada di tanganku, kata Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian, jika kamu sangat ingin di akhirat terselamatkan dan masuk surga, maka segeralah merapat, segeralah mendekat kepada yang Allah janjikan kunci surga berada di tangannya. Jangan main-main sama sang pemegang kunci surga, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah umat yang taat baginya. Jadilah umat yang menurut apa yang beliau perintahkan padamu. Jadilah seseorang yang pantas dipandang dengan pandangan kasih sayangnya. Sebab Bu, maaf, meskipun kamu cinta kepada Nabi, Nabi akan sulit cinta kepada seorang istri yang selalu durhaka kepada suaminya. Sebab maaf Bu, meskipun kamu mengaku cinta kepada Nabi, Nabi akan sulit untuk mencintai seorang ibu yang tidak menyayangi putra-putrinya. Mari kita menjadi umat yang solehah, sehingga mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menerima kita sebagai umatnya. Penuhi hatimu dengan cinta, biarkan Nabi Muhammad bertahta di dalamnya, dan rayakanlah hari-hari raya setiap harinya hingga datang hari perjumpaanmu dengannya. Semoga Nabi Muhammad ridho padamu, yang merupakan pertanda Allah ridho padamu. Semoga Nabi Muhammad memandangmu dengan pandangan cintanya dan menerimamu sebagai umatnya di akhirat. Beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepadamu insya Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di antara kita yang dipecat oleh beliau sebagai umatnya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.